Tidak syukur atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya kita dapat berkumpul di kelas 6 SDS 10 Rambutan ini dalam rangka kombel yang akan disampaikan oleh Bapak Supri. Salam bersalam, tak lupa kita surahkan pada Nabi kita, Nabi Abu kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan syafaatnya hingga akhir hayat ini. Baiklah, hari ini kita akan kombel pemaparan materi nanti akan disampaikan oleh Pak Supri dengan judul pembelajaran berbasis proyek merancang PPL atau Project Based Learning. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Supri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan ada pengimpasan sedikit dari pelatihan PKG PJOK, program pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran berbasis proyek, lebih ke arah merancang pembelajaran berbasis proyek. Jadi kita pelajari dulu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berbasis proyek yang dirancang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif melalui pemecahan masalah dunia nyata. Jadi siswa diharapkan dapat menghubungkan pengetahuan yang mereka peroleh dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat pemahaman mereka tentang konsep-konsep yang dipelajari secara lebih mendalam dan konseptual. Jadi siswa itu sudah belajar di sekolah, diaplikasikan secara nyata dengan membuat tadi proyek tadi. Nah, produk utama dari pembelajaran berbasis proyek yang dirancang, peserta didik dapat membuat acara atau event. Jadi di sini proyeknya itu peserta didik membuat acara atau event. Event itu bisa berupa kegiatan olahraga atau lomba tari atau yang lain-lain. Nah, peserta didik membuat acara atau event di sekolah. Produk utama dari PPL ini bisa berupa karya proyek dalam bentuk laporan, video, dokumentasi inovatif yang relevan dengan permasalahan yang dipecahkan dalam proyek tersebut. Produk ini merupakan representasi dari hasil proses pembelajaran yang melibatkan kolaborasi antara siswa dan guru serta pihak yang terkait. Nanti anak-anak itu berkolaborasi dengan guru untuk membuat proyek tadi. Ya, lanjut nih. Nah, kita juga akan mengadakan publikasi setelah proyek yang akan dibuat, yang dirancang tadi ada publikasi. Nah, publikasi yang akan dilakukan untuk produk hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek yang dirancang. Jadi setelah kita membuat proyek tadi, nah kita juga butuh publikasi. Jadi apa yang kita sudah kerjakan biar sekolah lain bisa belajar atau saling belajar. Produk hasil karya akan dipublikasikan melalui beberapa cara, seperti kegiatan nyata di luar kelas, misalnya acara sekolah atau forum diskusi. Ada publikasi digital seperti melalui media sosial sekolah, situs web sekolah atau blog. Nah, kebetulan kita sudah ada kan, ada Facebooknya, ada situs kan, ada situs web juga. Mudah-mudahan nanti ada IG-nya juga mungkin ke depan. Ada juga publikasinya berupa laporan atau dokumentasi tertulis yang bisa disebarkan kepada orang tua dan komunitas sekolah. Yang keempat adalah penghargaan atau sertifikat bagi kelompok atau individu yang berprestasi dalam kegiatan. Ya, itu. Nah, sampai di situ. Ada yang belum jelas? Hah? Ya, produknya nanti. Pak lambat-lambat deh Pak macamnya. Kenapa? Cepetnya. Ya, akan saya perlambat. Pertanyaan kunci yang perlu dijawab dari pembelajaran berbasis proyek yang dirancang. Nah, jadi ini ada pertanyaan pemantik lah istilahnya. Pertanyaan kunci yang perlu dijawab dalam PPL ini bisa meliputi
Satu, bagaimana kita bisa memecahkan masalah atau topik tertentu dengan cara yang kreatif dan inovatif. Jadi kita membutuhkan masalah apa yang ada, terus bagaimana kita memecahkan masalah tersebut. Nah, ini bukan hanya guru, tapi melibatkan ya siswa. Diharapkan hasil memecahkan masalah itu harus kreatif dan inovatif. Apa solusi yang dapat kita tawarkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di kegiatan nyata? Yang ketiga, bagaimana kita bisa menghubungkan pengetahuan yang telah dipelajari di kelas dengan situasi dunia nyata. Nah, yang ketiga ini saya kira sangat penting ya. Karena sekarang kan kegiatan P5 ini anak-anak sudah belajar materi, bermacam-macam materi. Nah, tapi yang terkadang menjadi masalah pengaplikasiannya di dunia nyata. Tapi alhamdulillah kan kita sudah mulai kan. Bagaimana memanfaatkan limbah sampah ya. Kemarin gimana? Pemanfaatan barang bekas. Ya, pemanfaatan barang bekas. Nah, itu sudah termasuk itu. Kemudian yang keempat, apa dampak dari solusi yang diusulkan terhadap kehidupan sehari-hari atau lingkungan sekitar. Nah, jadi setiap dampak kemudian timbullah solusi, nah, itu diharapkan juga bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari anak itu, walaupun di masa sekarang atau mungkin untuk di masa depannya lagi. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa tipe proyek yang Bapak Ibu pilih untuk pembelajaran berbasis proyek? Ini sudah dari pertanyaan yang saya dapat. Ini ada pilihannya: memecahkan masalah dalam dunia nyata, tantangan membuat karya, eksplorasi jawaban dari pertanyaan abstrak, investigasi, memilih sikap dalam sebuah isu yang ada. Nah, saya memilih dari 4 materi, saya memilih tantangan membuat karya. Nah, apa model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk pembelajaran berbasis proyek? Dan di sini ada 3 model pembelajaran. Ketiga-tiganya dalam bidang olahraga. Ya, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, ada lagi model pembelajaran sport education. Nah, tapi ini bisa juga diganti. Mungkin jika kita ingin mengadakan kegiatan itu melibatkan guru lain, melibatkan pelajaran lain, ini bisa diganti. Nah, kebetulan ini pertanyaan yang ada, saya memilih model pembelajaran sport education atau SEM. Lanjut. Nah, ini ada sport education model. Sport education model atau STEM ini adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam dalam aktivitas olahraga dengan cara meniru struktur dan dinamika dari kompetisi olahraga sesungguhnya. Nah, jadi ini contohnya kita mengadakan pertandingan olahraga, bisa juga mengadakan perlombaan seni, tari atau nyanyi. Nah, di sini nanti anak-anak yang terlibat, jurinya mereka, panitianya mereka, terus guru-guru yang juga terlibat. Jadi model pembelajaran ini mengajarkan anak-anak untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Jadi di sekolah ini mereka tahu seandainya ada kegiatan di masyarakat atau mungkin dewasa nanti mereka ikut organisasi atau mengadakan apa. Nah, jadi anak-anak itu tahu, oh, tugas ini seperti ini, tugas ini seperti ini. Model ini dirancang oleh Daryl Sidentoff pada tahun 1980-an dan berfokus pada pembelajaran yang lebih holistik dan menyeluruh, yang tidak hanya mengajarkan keterampilan fisik tetapi juga nilai-nilai sosial, kerja tim, serta strategi. Nah, jadi setelah saya menerangkan mengenai sport education model ini, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Sedikit mungkin? Ada audiensnya ditanyakan. Lanjut apa?
Dulu. Saya buka di sisi sebenarnya. Nah, di sini ada ciri-ciri utama dari squad education model. Yang pertama, keterlibatan siswa secara penuh. Jadi siswa itu tidak hanya berperan sebagai pemain. Misalnya kita mengadakan pertandingan voli di sini. Nah, siswa itu bukan hanya jadi pemain, tapi mereka juga berperan lainnya seperti wasit, pelatih atau manajer tim. Ini bertujuan untuk mendapatkan pengalaman menyeluruh tentang olahraga. Tidak hanya keterampilan fisik, tetapi juga tanggung jawab sosial dan organisasi. 2, tim yang berkelanjutan. 3, kompetisi yang terstruktur. 4, pembelajaran berbasis konteks nyata. Dan 5 adalah penekanan pada pengembangan sosial dan kognitif. Nah, tujuan dari STEM ini adalah mengembangkan keterampilan motorik. Siswa dilatih untuk menguasai keterampilan olahraga melalui latihan dan partisipasi dalam permainan. Yang kedua, mengajarkan nilai sosial. Siswa belajar tentang kerja tim, kepemimpinan, komunikasi, dan nilai-nilai olahraga lainnya. Ketiga, mempersiapkan siswa untuk kompetisi sejati. Keempat, menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Ya, lanjut. Nah, di sini juga ada pertanyaan lagi. Siapa saja peserta didik yang akan dilibatkan? Jadi ada pertanyaan dari tugas saya ini, siswa yang akan dilibatkan. Nah, saya memilih siswa kelas 6 SD Negeri 10 Rambutan Banyuasin. Kapan proyek akan dilaksanakan dan berapa lama proyek perlu berjalan? Proyek ini rencananya akan dilaksanakan pada akhir semester ganjil tahun ajaran 2004-2005. Jadi saat ada besok diizinkan, nah ini akan dijalankan setelah akhir semester. Pas meeting. Ya, pas meeting. Nah, di sini ada mata pelajaran apa yang akan dilibatkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, jadi yang terlibat ini seluruh warga sekolah, siswa, guru PJOK. Nah, di sini, mata pelajaran yang terlibat dalam PBL ini bisa mencakup. Yang pertama adalah pendidikan jasmani atau olahraga. Ini gurunya terkait dengan kebugaran fisik dan aktivitas fisik. Yang kedua, matematika, ada saja guru kelas, IPA, ya guru kelas, kemudian bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Untuk apa? Untuk pembuatan laporan dan presentasi serta komunikasi. Nah, ini juga melibatkan guru SBK karena kita guru kelas semua ya. SBK, IPA, matematika itu guru kelas. Jadi keterlibatannya itu untuk analisis data atau pengukuran dalam proyek fisik. Ini untuk memahami prinsip-prinsip ilmiah terkait tubuh manusia atau prinsip mekanika dalam olahraga. Nah, SBK ini untuk acara pembukaan dan penutupan. Jadi waktu acara itu diadakan, kita ada pembukaan. Nah, pembukaan itu dibantu oleh guru kelas untuk melatih anak-anak, kemudian melibatkan anak-anak itu untuk penampilan, pembukaan, kemudian penutup. Ya, lanjut. Apakah pembelajaran berbasis proyek yang dirancang termasuk kurikuler, kokurikuler, atau P5? Nah, ini saya menjawabnya P5. Nah, ini tabel menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang dirancang. Mata pelajaran yang menjadi lokomotif adalah PJOK. Mata pelajaran lainnya yang terlibat guru kelas, ya termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, SBK, matematika, serta ini ada guru agama. Ya, guru agama itu dilibatkan untuk acara doa, Pak. Pembukaan dan penutupan doa. Kemudian peran yang terlibat. Nah, dalam kegiatan ini peran yang terlibat itu yang pasti peserta didik karena mereka terlibatnya penuh. Mulai dari pemain untuk wasit dan lain-lain.
Gurunya, guru SPK, guru agama, guru kelas, semuanya terlibat. Nah, lokasi yang akan digunakan adalah ruang kelas dan lapangan sekolah. Produk yang dihasilkan adalah ikon olahraga tradisional, seni, laporan berupa foto dan video yang dapat dipublikasikan. Ini produk yang dihasilkan. Jadi setelah kita melakukan kegiatan itu ada produknya, yaitu tadi ikon olahraga tradisional. Kemudian laporannya berupa foto dan video yang dapat dipublikasikan. Teknologi yang digunakan adalah sistem kamera, handphone, aplikasi, edit video dan lain-lain. Di sini tabel gambaran besar dari pembelajaran berbasis proyek yang akan dilakukan. Nah, ini tingkat satuan pendidikan. Jadi tabel-tabel tadi Bu, ini rencana untuk kita melakukan pembelajaran berbasis proyek tadi, kegiatan SEM tadi, sport education model tadi, atau bisa juga diganti misalnya karya seni atau apa-apa kegiatan itu bisa kita menggunakan kedua tabel tadi. Jadi kita tahu rencana kita bagaimana untuk melakukan kegiatan itu. Kita kan selama ini adakan kan, jadi lebih tepat lagi jika kita membuat rencananya. Nah, di sini tingkat satuan pendidikan adalah SD Negeri 10 Rambutan. Siswa yang terlibat tadi itu kelas 6. Temanya melestarikan kearifan lokal dengan seni dan permainan tradisional. Nah, di sini saya memilih perlombaannya lomba menyanyikan lagu Banyuasin dan permainan bentengan. Jadi lombanya ada 2. Total waktu 16 jam pelajaran. Mungkin 2 hari kan, 8 jam. Kemudian dimensi profil pelajaran Pancasilanya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, beralam mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Elemen dan subelemen: sportivitas, jujur, tanggung jawab, berhati besar. Tujuan pembelajaran ini adalah terwujudnya karakteristik yang termuat dalam profil belajar Pancasila. Pembagian peran: guru sebagai fasilitator kegiatan, peserta didik berperan sebagai perancang kegiatan, peserta lomba dokumentasi, membaca doa, perlengkapan, dan penanggung jawab acara. Kemudian ada juga aset atau kekuatan sekolah yang digunakan. Nah, ini aset ini mungkin ada yang sudah pernah belajar ya. Nah, aset-aset ini banyak sebenarnya Pak. Di sekolah ini ada aset sekolah. Contohnya ini aset manusia, aset fisik, aset finansial, aset budaya. Ada lagi budaya dan agama itu Pak. Nah, jadi kita di sekolah ini ada aset-aset yang bisa kita kembangkan. Aset manusia itu termasuklah guru Pak. Guru, kepala sekolah. Kemudian banyak aset lagi lah, mungkin lain kali akan lebih saya jelaskan lagi aset-aset, atau mungkin dibuat buku mengenai aset-aset di sekolah. Ya. Kemudian alur pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini alurnya Pak. Yang pertama, alur itu aktivitas yang dijalankan ya. Ada, kemudian yang kedua adalah peluncuran proyek. Nah, proyek yang sudah dibuat tadi, kemudian kita dokumentasikan itu, kita perkenalkan proyek kepada peserta didik, menjelaskan tujuannya, peran, hasil yang diharapkan dari proyek. Diskusi tentang pentingnya acara kegiatan P5 dan bagaimana cara merancangnya. Ada pengumpulan informasi yang kedua, yang ketiga. Penelitian tentang berbagai jenis olahraga dan seni serta cara pelaksanaannya. Mengumpulkan data tentang kebutuhan dan presentasi peserta. Belajar tentang perencanaan acara dan anggaran dan logistik. Nah, jadi anak-anak itu dilibatkan semua. Bagaimana perencanaan, anggaran, dan logistik. Jadi mereka bukan hanya menjadi apa istilahnya itu pelaksana, bukan hanya
pelaksana kegiatan waktu kejadian, tapi mereka anak-anak itu dilibatkan. Kita tadi mengadakan nyanyi kan sama bentengan kan, lagu Pancasila. Nah, mereka dilibatkan semua. Bagaimana pendanaannya, bagaimana perencanaan acara, hadiah yang dana tadi diberikan hadiah. Jadi anak-anak itu tahu. Sehingga ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka sudah terbiasa. Jadi tahu, diadakan kegiatan di masyarakat, mereka bisa menjalankan. Ini kemudian lanjut lagi yang keempat, pengembangan dan umpan balik. Peserta didik merancang dan mempersiapkan acara olahraga dan seni, menerima umpan balik dari guru dan teman sekelas, mengadakan sesi review untuk memperbaiki rencana dan strategi berdasarkan umpan balik. Lanjut lagi yang kelima, presentasi. Melaksanakan acara olahraga dan seni sesuai rencana, mempresentasikan hasil dan dokumentasi acara kepada audiens, termasuk laporan akhir dan video dokumentasi, evaluasi dan refleksi tentang proses dan hasil acara. Yes, terima kasih. Produknya itu. Ini Itu produk. hasil produk kita Dia itu. di SD Sako. Sako. SD Sako kemarin. Itulah saya foto sendiri yang saya simpan. Yang dulu lainnya saya simpan, maaf. Karena memori HP terbatas. Ya, terima kasih. Audiens ada yang ingin bertanya? Ada Pak. Kira-kira Pak, rancanglah kita ini kan bakal kelas meeting ya. Ya. Di kelas meeting. Kira-kira produk atau rancangan apa lah yang akan kita lakukan akhir bulan 12 sebelum kita bagi rapor. Ya. Iya kan? Produk apa? Nah, ini. Nah, di sini untuk merancang produk kegiatan tadi, proyek kita tadi, dibutuhkan kerjasama. Nah, jadi kita semua merencanakan apa yang sesuai untuk kita adakan di sini, di SD kita ini, SD Negeri 10 ini. Nah, kalau di sini saya membuat mengenai lomba menyanyikan lagu Banyu Asin. Kemudian ada permainan bentengan. Ini rencana, tapi seandainya ada syarat atau tambahan silakan. Ini mungkin ada tambahan ini acara kegiatan. acara kegiatan. Kegiatan fase ini kan mungkin. Fase A-nya apa, radio, Exos ya. fase B-nya apa, fase C mungkin bisa dilakukan kalau menyanyikan informasi, bentengan. Oh, boleh. Apa itu? Apa? Rencana ini 2 hari, Pak. Ya. Kapan? Tapi bisa ditambah kan? Kita Kan kelas kita kan meeting kita kelas kan meeting kan seminggu. Jadi kan baca lah mulai kelas bawah, kelas A, dua hari kelas B, dua hari kelas C. Habis kan itu kan sekarang kosong juga dapat kegiatan. Ya koreksi. Koreksi. Bagi sekolah kan koreksi. Iya, koreksi ya. Bagi siswa yang tak termasuk koreksi kan main-main lah ya. Tahun kemarin aku baru lomba-lomba. Nah, untuk ngatur itu mungkin kita bagi tugas kan di situ kan. Jadi bagi tugas. Itu nambah kedusulan itu. Tidak pusing. Hah? Tidak pusing tadi. Ini yang